Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat-sahabat yang dicintai Allah dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita telah sama-sama dalam episode-episode berikutnya membahas tentang mubadalah sebagai perspektif, makna, lalu inspirasi dari Quran, hadis, tradisi klasik Islam, dan terakhir dari tradisi para ulama Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kerja dari qiraah mubadalah sebagai metode interpretasi terhadap teks-teks agama Islam, terutama Quran, hadis, fikih, dan lain-lain. Sebelumnya, izinkan saya bicara tentang premis terlebih dahulu. Kita tahu bahwa qiraah mubadalah adalah metode atau cara kerja bagaimana menemukan makna-makna dari sebuah teks yang kita interpretasikan agar supaya makna itu menjadi milik bersama laki-laki dan perempuan, menyapa laki-laki dan perempuan, dan menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang dari makna yang terkandung dalam teks tersebut. Karena bisa jadi teks-teks itu muncul lahir pada suasana tertentu, konteks tertentu, dan untuk orang tertentu yang kadang lalu pesan utamanya bisa hilang ketika dimaknai hanya secara parsial. Premisnya adalah 3. Pertama, qiraah mubadalah ini mendasarkan kepada premis bahwa satu, Islam itu hadir untuk laki-laki dan perempuan. Ini sudah saya tegaskan pada episode-episode berikutnya, baik teks Quran, hadis, maupun pernyataan-pernyataan ulama. Karena ia hadir untuk laki-laki dan perempuan, maka seluruh teksnya, seluruh kemaslahatannya, seluruh kebaikannya, seluruh ajaran-ajarnya memang secara prinsip hadir dan menyapa laki-laki dan perempuan. Premis yang kedua adalah bahwa relasi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam adalah relasi sinergi, bukan relasi hegemoni atau hierarki. Artinya relasi kerjasama dan kesalingan. Ini juga sudah sering saya jelaskan berkali-kali dalam berbagai episode yang sebelumnya. Premis yang ketiga bahwa pemaknaan teks itu terbuka. Artinya tidak akan pernah bisa ditutup oleh siapapun, dan setiap generasi pada prakteknya, suka atau tidak, diakui atau tidak, telah melakukan pemaknaan atau interpretasi. Itulah mengapa kita memiliki berbagai kitab tafsir yang berjilid-jilid, yang beribu-ribu. Kita juga memiliki kitab syarah hadis. Kita juga memiliki kitab-kitab fikih yang sangat banyak sekali. Bahkan setelah kitab fikih ditulis, setelah kitab hadis dikumpulkan, ulama tidak berhenti, masih tetap saja melakukan interpretasi. Mengapa? Karena realitas yang kita hadapi, sebagaimana saya sebutkan pada episode yang ke-11, adalah sangat banyak, beragam, memerlukan jawaban-jawaban dari pembacaan kita terhadap teks. Sebagai individu, kita pasti akan memaknai. Sebagai kolektif masyarakat, terutama para cendekia, para ulama, dituntut untuk selalu memberikan makna yang relevan, memberikan makna yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan pada saat yang sama, sesuai dengan gagasan besar Islam, yaitu rahmatan lil alamin. Atas dasar 3 prinsip ini, 3 premis ini: 1, Islam hadir untuk laki dan perempuan; 2, relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam adalah kesalingan kerjasama; 3, teks itu tetap akan selalu dimaknai dan terbuka untuk pemaknaan. Maka qiraah mubadalah hadir untuk menegaskan 3 premis dasar itu. Karena itu, ketika kita mau membaca qiraah mubadalah, kita harus menyadari bahwa teks-teks itu seluruhnya adalah utuh. Satu sama lain harus integral untuk memaknai ba'duhum ba'do. Yang satu memaknai yang lain.
yang prinsip menjadi pondasi untuk memaknai teks-teks yang parsial. Karena itu dari tiga premis ini, saya akan membagi, atau ulama sesungguhnya sudah membagi teks itu setidaknya ada dua kelompok, yaitu kelompok yang am misalnya sama kelompok yang khas, kelompok yang qat'i sama kelompok yang ghanni, kelompok yang muhkam sama kelompok yang mutasyabih. Atau secara umum, ada kelompok ayat yang itu mengandung makna-makna prinsip, ada sekelompok ayat atau teks yang mengandung makna-makna parsial atau kontekstual, atau menjawab satu persatu persoalan secara khusus. Nah, karena itu izinkan saya membagi kelompok teks itu menjadi tiga dalam konteks qiraah mubadalah. Yang pertama, yang paling fundamental, saya sebut sebagai kelompok al-mabadi. Al-mabadi. Ini adalah kelompok yang fundamental, yang berbicara tentang hal-hal yang pokok dalam Islam, seperti ketauhidan, seperti akhlak, seperti keadilan, seperti kemaslahatan, seperti kerahmatan lil alamin, seperti relasi kesalingan juga adalah merupakan mabadi atau pokok yang tidak bisa diganggu gugat. Ini adalah kelompok teks yang menjadi pondasi, menjadi core, menjadi jantung dari seluruh teks-teks yang lain yang disebut oleh Nabi sebagai akhlak mulia. Lalu kemudian berikutnya adalah kelompok yang saya sebut sebagai qawaid. Al-qawaid. Ada kelompok-kelompok teks yang memiliki makna prinsip, tetapi dia sudah bersifat tematik. Jadi prinsipnya itu bersifat tematik. Jadi misalnya adalah prinsip-prinsip tentang jual beli, yang harus jujur, harus terbuka, tidak boleh ada yang ditutupin, saling rela satu sama lain, dan lain-lain. Begitupun prinsip-prinsip dalam pernikahan, prinsip-prinsip dalam politik, prinsip-prinsip dalam sosial, dan lain-lain. Maka prinsip ini saya kelompokkan menjadi qawaid, karena dia sudah tematik. Sementara kalau prinsip yang core, yang pokok, yang pondasi, saya sebut sebagai mabadi. Sisanya adalah teks-teks yang sangat banyak sekali, yang sering kali dia muncul secara kontekstual atau parsial untuk menjawab satu, dua, atau tiga kasus. Sebagai contoh untuk orang tertentu, untuk laki tertentu, untuk perempuan tertentu, atau untuk sejumlah laki-laki, untuk sejumlah kaum, sejumlah bangsa, sejumlah suatu masa. Nah, ini saya sebut sebagai al-juz'iyat, atau teks-teks yang bersifat parsial. Parsial artinya dia sedang menyapa satu dua orang. Dia sedang berbicara tentang satu dua kasus. Nah, dalam konteks qiraah mubadalah sesungguhnya adalah kesadaran kita bagaimana memastikan bahwa seluruh teks ini adalah satu sama lain saling menguatkan. Jadi teks yang qawaid sesungguhnya adalah menginspirasi teks yang juz'iyat. Begitupun teks yang mabadi menginspirasi teks yang qawaid. Jadi yang qawaid harus selalu menjadi pokok ketika kita memahami, memaknai teks yang qawaid dan teks yang juz'iyat. Begitupun ketika kita memaknai teks-teks yang juz'iyat, maka kita harus memiliki kesadaran untuk selalu menyesuaikannya dengan yang qawaid. Begitupun dengan qawaid selalu menyesuaikan dengan yang mabadi. Jadi di sini core-nya. Untuk kemudian ketika kita berhadapan dengan teks-teks yang juz'iyat, dipastikan ba'duhum ba'do saling menguatkan. Jangan sampai teks juz'iyat justru bertentangan atau membuang pondasi dari teks mabadi atau qawaid. Itulah inti dari qiraah mubadalah. Bagaimana kita menemukan semangat mabadi di dalam kompleksitas, di dalam banyaknya teks-teks juz'iyat yang ada di berbagai sumber rujukan kita, baik Quran, hadis maupun kitab-kitab fikih.
Kita tahu ilmu usul fikih adalah ilmu yang ingin memastikan agar mabadi ini menjadi representasi, menjadi pondasi bagi semua teks-teks yang juz'iyat. Itu kira-kira secara umum premis yang ingin dibangun dari qiraah mubadalah dan pembagian atau karakter dari teks-teks untuk bisa dibaca secara mubadalah. Nah, karena itu kerangkanya sesungguhnya yang paling mudah adalah bagaimana kita menemukan mabadi ini dari teks yang juz'iyat. Itu secara umum, karena seringkali kita terpaku sama teks yang juz'iyat lalu hilang kesadaran mabadinya. Kita terpaku sama teks yang parsial lalu hilang kesadaran mabadinya. Kita hanya kenal dengan misalnya Nabi makan kurma ketika buka. Lalu orang berhamburan hanya untuk berpikir tentang kurma. Padahal tidak semua orang punya kurma. Tidak semua orang memiliki tanah yang bisa tumbuh kurma atau bahkan membeli kurma juga tidak punya kesempatan. Nah, kalau kita larikan kepada qawaid sama mabadi, maka tentu saja kita punya makna bahwa bukan soal kurmanya, tetapi soal energi misalnya, soal kekuatan misalnya, atau soal-soal lain yang diperlukan ketika seseorang berbuka puasa. Makan apakah yang bisa dimakan, sunnah dimakan terlebih dahulu. Begitupun kalau kita bicara zakat, kalau kita tidak memahami mabadi sama qawaid, maka kita akan sulit, karena pada masa Nabi zakat hanya pada barang-barang yang ada pada masa Nabi. Gandum, kurma, kambing, unta. Sementara kita sekarang sudah punya benda-benda, terutama di masyarakat di luar Arab, yang tumbuh ada subur di berbagai tempat. Kita punya padi, jagung, sagu, dan lain-lain selain gandum. Kalau tidak punya kesadaran mabadi sama qawaid, maka kita akan tersesat, sehingga akhirnya Islam tidak lagi solihun likulli zamanin wa makan. Tidak lagi bisa diaplikasikan untuk masyarakat yang berbeda, yang lain, yang jauh, yang tumbuh pada generasi-generasi berikutnya. Kita tahu sekarang macam-macam harta tidak hanya emas dan perak, tetapi sudah dalam bentuk uang, saham, cek, kripto sekarang bahkan, dan berbagai harta-harta lain yang bisa jadi bersifat digital, bersifat maya. Itu kalau tidak memiliki konsep mabadi sama qawaid, maka kita akan tersesat pada teks-teks yang juz'iyat, sehingga kita tidak memiliki sebuah pemaknaan yang ba'duhum ba'do, satu sama lain saling menguatkan. Nah, dalam konteks mubadalah, di mana kita tahu premisnya adalah bagaimana menghadirkan semua teks itu untuk laki-laki dan perempuan, maka kita bisa mengambil langkah-langkah. Yang pertama adalah pastikan bahwa teks yang kita baca itu memiliki makna yang universal atau prinsipal. Kalau sudah punya makna itu, maka kita tinggal sapa laki-laki dan perempuan. Atau bisa jadi teks itu sedang menyapa satu orang, satu jenis kelamin, laki-laki misalnya, lalu jenis kelamin yang lain disapanya sebagai objek. Maka kita pastikan temukan makna prinsipnya untuk kemudian kita sapa dua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Atau bisa jadi secara tekstual, teks itu kesannya adalah khusus. Nah, kita perlu menemukan makna, kita perlu menemukan substansi sehingga bisa dimaknai atau disapa kepada kedua belah pihak. Mari kita ambil contoh satu ayat yang memungkinkan kita bisa lebih mudah untuk menemukan makna yang mabadi dan qawaid, sehingga kita tidak tersesat pada teks-teks yang juz'iyat. Kenapa? Karena kita penting untuk sadar bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, relasi keduanya kesalingan dan kerjasama. Karena itu jangan sampai ada teks yang juz'iyat lalu dipahami atau dikeluarkan maknanya yang mengancam makna yang prinsip baik mabadi maupun qawaid. Dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 14, kita membaca sebuah ayat seperti ini. Zuyyina linnasi
Zuyina dihiasi, linnasi kepada manusia. Quran menyebutnya manusia. Kita tahu manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan. Tetapi kemudian Quran menyebutkan dihiasi untuk manusia hubbus syahwat. Mencintai hawa nafsu, mencintai sesuatu yang menarik, mencintai sesuatu yang menggoda, yang menawan, yang indah, yang enak, nyaman, dan lain-lain. Hubbus syahwat. Jadi semua manusia itu memiliki cinta terhadap yang indah, yang menggoda, yang menawan, yang berangkat dari mungkin hawa nafsu atau keinginan. Lalu Quran mencontohkannya, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Minan nisa. Wal banina, dan anak-anak, wal qanatiril muqantarah, wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah, wal fiddah wal khailil musawwamah, wal khail musawwamati wal an'ami wal harth. Saya ulangin lagi bahwa dihiasi kepada manusia atau untuk manusia mencintai sesuatu yang menawan, yang menggoda, yang menarik, yang penuh yang berangkat dari keinginan hawa nafsu. Apa saja yang disebut dengan menarik, menawan, dan hawa nafsu itu adalah perempuan. Lalu anak laki-laki. Lalu harta baik berupa emas maupun perak, maupun kuda, maupun binatang ternak. Nah, sementara ini kita terpaku memaknai perempuan sebagai bagian dari syahwat terhadap manusia. Karena itu kita mengenal istilah fitnah. Bahwa perempuan adalah fitnah bagi laki-laki. Perempuan menggoda laki-laki. Perempuan menawan bagi laki-laki. Lalu kita tahu ada hadis yang mengatakan ma taraktu fikum fitnatan adharru lirrijali min fitnatin nisa. Tidak aku tinggalkan sebuah fitnah yang sangat berbahaya bagi laki-laki kecuali fitnah perempuan. Menggoda, menjerumuskan, akan membuat laki-laki tidak tahan dan tidak mampu berada dalam garis yang lurus. Nah, An-Nisa di sini jika dipahaminya tanpa mubadalah, maka kita akan memutuskan perempuanlah penggoda manusia. Kita tahu ada istilah harta tahta wanita. Bagaimana bahwa wanita menjadi bagian yang sama seperti harta dan tahta yang akan menjerumuskan orang. Jadi orang di sini adalah korban dari godaan perempuan. Nah, jika tanpa mubadalah, maka kesannya adalah perempuan menjadi pelaku keburukan dan yang dijadikan korbannya adalah manusia. Padahal manusia isinya laki-laki dan perempuan. Kalau pelakunya adalah perempuan, berarti perempuan menggoda perempuan dan laki-laki. Dalam konteks mubadalah, kita perlu memaknai semangat daripada teks ini sebagaimana disebutkan nanti pada sebelum dan setelahnya. Ini adalah soal bagaimana kita semua waspada dari hubbus syahwat, waspada dari hal-hal yang akan menggoda kita apapun bentuknya. Dan ini hanya contoh saja. Kita lihat emas dan perak adalah contoh. Sekarang bisa jadi bukan emas dan perak, tetapi jabatan, tetapi perumahan, tetapi harta kekayaan, cek, saham, dan lain-lain. Dan kita tahu misalnya adalah kuda dan binatang ternak. Sekarang bisa jadi adalah kendaraan, transportasi, mobil, pesawat, dan lain-lain, atau harta secara umum adalah hubbus syahwat. Pada konteks An-Nas di sini artinya laki-laki, maka tentu saja yang banyak menggoda adalah perempuan.
Tetapi ketika kita memahami bahwa nas juga adalah perempuan, maka di sini adalah laki-laki. Yang menggoda perempuan kebanyakan adalah lalu laki-laki. Yang membuat perempuan lalu tidak belajar, tidak mampu berbuat baik, tidak bisa jalan lurus adalah karena godaan-godaan laki-laki. Jadi dalam konteks mubadalah, ayat ini sedang tidak menekankan hukum normatif bahwa perempuan adalah fitnah, tapi sedang meminta kewaspadaan dua belah pihak, laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki bisa tergoda oleh perempuan, perempuan juga bisa tergoda oleh laki-laki. Karena itu tidak benar menurut bacaan mubadalah ayat ini dijadikan norma atau dasar untuk mengatakan perempuan adalah fitnah, lalu titik. Perempuan adalah penggoda, lalu titik. Perempuan adalah penyebab semua kerusakan moral dan negara, lalu titik. Tidak. Yang benar adalah bahwa perempuan dan laki-laki punya potensi yang sama untuk menjadi pelaku godaan, pada saat yang sama menjadi korban dari godaan. Karena itu, kita harus sama-sama waspada dari siapapun dan dari apapun. Yang paling penting lalu bukan siapa yang akan menggoda, siapa yang akan menjadi sumber fitnah atau godaan atau persoalan, tetapi apa yang kita lakukan agar tidak terjadi godaan-godaan itu, agar tidak terjadi pesona-pesona itu. Atau kalau itu sudah terjadi, maka kita sebagai orang yang beriman tidak terjerumus atas pesona tersebut. Itu adalah makna yang qawaid yang bisa kita temukan dalam berbagai ayat Al-Quran maupun hadis. Dalam surat An-Nur kita tahu Allah menyapa laki-laki dan perempuan untuk selalu merendahkan pandangannya, tidak mudah tergoda dari siapapun dan oleh apapun. Jadi menurut qiraah mubadalah, ayat ini adalah ayat parsial, karena hanya menempatkan secara literal perempuan sebagai pelaku godaan, sehingga dia harus dimaknai dengan ayat-ayat yang qawaid tentang relasi laki-laki dan perempuan, tentang tanggung jawab laki-laki dan perempuan, tentang kemungkinan, berbagai ayat sudah saya sebutkan, kemungkinan laki-laki dan perempuan menjadi pelaku kebaikan maupun keburukan. Begitupun kembalikan kepada prinsip bahwa di dalam Islam seseorang itu dianggap salah atau buruk bukan karena jenis kelaminnya, tetapi karena iman dan kelakuannya. Kita tidak bisa hanya mengatakan perempuan untuk dikatakan sebagai pelaku godaan atau sumber fitnah sampai dia betul-betul melakukannya. Begitupun hal sama dengan laki-laki. Nah, kita tidak bisa terus-menerus melakukan stigma, melakukan stereotip, menyebutkan bahwa perempuanlah problem keluarga, perempuanlah problem sosial, perempuanlah sebab daripada seluruh kerusakan-kerusakan moral. Karena pada prakteknya, pada dasarnya, manusia adalah terdiri laki-laki dan perempuan, dan kalau ada keburukan, itu tercipta dari relasi laki-laki dan perempuan, begitupun kebaikan-kebaikan. Karena itu, mari ke depan, kita betul-betul menyadari prinsip-prinsip dan baik yang fundamental maupun yang tematikal untuk memahami seluruh teks-teks yang bersifat parsial. Sehingga tidak lagi teks itu diarahkan untuk merendahkan perempuan misalnya, menyalahkan perempuan misalnya, atau menganggap perempuanlah sebagai sumber persoalan. Tidak, karena ini adalah bacaan yang tidak berimbang dan tidak mubadalah, interpretasi yang sama sekali tidak sesuai dengan prinsip Islam yang mengatakan bahwa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din, bahwa laki-laki dan perempuan yang beriman satu sama lain adalah penolong, satu sama lain adalah pelindung, satu sama lain adalah penopang. Artinya adalah bahwa kebaikan ini harus kita gotong bersama. Adalah jauh dari semangat Quran yang mengatakan satu sama lain penopang kalau kita menuduh duluan perempuan. Kita menuduh, menyalahkan, mendiskreditkan, bahkan memberi stigma
Sehingga ketika terjadi apa-apa sebelum kita melakukan analisa, kita langsung menyebutkan perempuan sebagai pelaku. Itu adalah cara beragama atau cara pemaknaan yang bertentangan dengan mabadi. Karena itu kita harus berhenti untuk menyebarkan gagasan-gagasan yang tidak mubadalah, yang langsung menyalahkan salah satu pihak sebelum kita tahu masalahnya persis sebagaimana adanya. Karena manusia adalah laki-laki dan perempuan, keduanya memiliki potensi yang sama, memiliki mandat yang sama, memiliki akal budi yang sama. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya, menurunkan pesannya, menurunkan risalahnya kepada laki-laki dan perempuan, memanggilnya untuk sama-sama berbuat baik. Nah, ini semangat yang akan menjadi pudar kalau kita membaca teks-teksnya secara parsial, juz'iyat, lalu bikin norma yang menyalahkan salah satu pihak, bukan norma yang lebih fundamental bahwa kebaikan harus kita gorong bareng, jalbul masoleh harus kita upayakan bersama, darul mafasid, menghindari atau menolak keburukan, juga harus kita upayakan bersama. Dengan lebih baik memunculkan peran-peran positif, kiprah-kiprah positif, cerita-cerita positif dari kedua belah pihak, sehingga tercipta sebuah aura yang positif, sebuah motivasi yang baik, sebuah keinginan untuk bersama-sama melakukan kebaikan, mewujudkan kehidupan yang sejahtera, baldatun thayyibatun warabun ghafur, baik dalam kehidupan keluarga, zurriyah thayyibah, maupun dalam kehidupan sosial yang lebih besar, rahmatan lil alamin, untuk seluruh publik manusia di dunia dan semesta. Demikian kira-kira cara kerja, premis, karakter teks dalam pembacaan qiraah mubadalah, dan juga step by step, langkah-langkah memaknai teks, sehingga kita memunculkan sebuah makna yang lebih prinsip yang bisa menyapa laki-laki dan perempuan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di episode yang berikutnya. Salam mubadalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.